Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'atihi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiq da'ain amin wa radiyallahu anhu. Bapak-bapak jamaah majelis taklim malam Rabu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini khusus kita akan membahas tentang korban. Artinya saya mau bagi dua ini pembahasannya, hari ini sama minggu depan, karena khawatir tertunggu kali ini. Cuman
sekutera ini ada di sini. Mudah-mudahan kehendak semuanya. Jadi kita karena di tauhid dulu, karena berhubungan guna masuk bulan Dzulhijjah, ada ibadah yang besar, ada ibadah tahunan yang besar yang akan kita laksanakan besok, yaitu ibadah kurban. Mobil khusus yang hadir di sini juga kebanyakan pengurus-pengurus mushola dan masjid yang nantinya akan menjadi panitia kurban di masjid musholanya masing-masing. Rasa-rasanya kurang pantas kalau kita sebagai panitia gak ngerti ilmu tentang udhiyah, tentang korban gitu ya. Khawatir nanti ada salah dalam menyalurkan daging korban kita kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Kalau di dalam bab muamalah saudara, wakil itu kalau barang hilang dari yang punya, barang hilang nih, saya mama nih wakilin jahit buat korban, kemudian nih korbannya hilang, kambingnya hilang, atau bukannya hilang, seperti gasah korbannya, terus tanggung jawabnya tanggung jawab jahit, doman itu wajib ganti. Tanggung jawab tapi akhirat ibadah orang. Hanya kita belajar dunia biar tahu tata caranya apa kita berkorban. Kita tanggung jawab ya, beli diri aja nggak bisa, tanggung jawabnya orang kan repot urusan kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun. Ini anak ambil dari kitab Fathul Mu'in. Ini bab udhiyah setelah bab haji ya. Maksudnya muhimmatun, beberapa hal yang penting. Yusannu muta'akkidan lihurrin qadirin tadhiyatun. Disunnahkan secara muta'akkidan muakkadah. Maksudnya tuh sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat amat ditekankan oleh agama. Jadi agama sangat menganjurkan ibadah ini. Korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Agama sangat amat menganjurkan untuk berkorban bagi umat Islam. Ini sunnah muakkadah fi haqqina, untuk kita nih hukum. Kalau buat kita hukumnya sunnah muakkadah, tapi kalau buat Rasulullah SAW hukum korban itu wajib buat Nabi. Jadi kata Nabi itu di dalam hadis, Nabi bilang begini, Talatatun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'un. An-nahru wal witru wa raka'at duha. Kata Nabi begini, Pak, ada 3 ibadah yang buat ana wajib, buat antum sunnah. Antum ini maksudnya kita sebagai umatnya. Ada 3 ibadah yang buat Nabi wajib hukumnya, buat umatnya sunnah. Mana ini 3? Yang pertama, 1, an-nahru, korban. Korban buat kita sunnah, tapi buat Nabi wajib. Nabi tiap saban tahun berkorban karena wajib hukumnya. Yang kedua, witir. Witir buat kita sunnah sebagai penutup sholat malam, tapi buat Nabi Muhammad hukumnya wajib. Yang ketiga, raka'at duha, 2 rakaat sholat duha. Duha buat kita hukumnya sunnah, tapi buat Nabi hukumnya wajib. Nah, ini sunnah muakkadah buat kita selaku umatnya. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, adapun pada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Jelas ya? Sunnah muakkadah ini hukum. Sunnah muakkadah terbagi 2, Pak. Ada yang namanya sunnah kifayah, ada yang namanya sunnah ainiyah. Sama kayak wajib, fardu. Ada fardu kifayah, ada fardu ainiyah, fardu ain.
Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah. Kalau fardu ain kan kayak sholat 5 waktu, masing-masing individu muslim wajib sholat. Gak ada begini nih, lagi malas banget gue ini bayar bisa, wakilin tak pak, wakilin gak bisa. Mengapa? Orang wajibnya wajib individu, tiap individu wajib melakukan. Ada yang hukumnya fardu kifayah kayak sholat jenazah. Kalau satu kampung udah ngelakuin, maka gugur tuntutan wajib bagi yang lainnya. Nah, sunnah pun demikian. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah. Sunnah kifayah itu satu keluarga udah ngejalanin korban, maka gugur tuntutan sunnah bagi anggota yang lainnya. Kita, bini kita, anak kita 2, anak kita 3 nih. Satu keluarga tuh namanya. Kita tahun ini mau berkorban nih. Anak ada berkorban tahun ini buat anak. Tuh gugur tuh tuntutan kesunahan bagi istri kita, amanah kita. Artinya bukan dapat pahala enggak. Pahala buat yang berkorban. Bukan buat anaknya, bukan buat bininya. Anak sama bini gugur itu maksudnya gugur kesunahan berkorban. Artinya dia udah gak dituntut lagi dalam agama untuk berkorban. Karena udah ada yang wakilin dalam keluarganya dia. Siapa itu? Suami atau ayahnya. Paham gak kira-kira? Paham. Jelas ya? Tahun depan bininya udah gugur buat dia, lakinya tuh sama anaknya gugur kesunahan. Tahun depan lagi buat anaknya gugur. Pokoknya satu keluarga ada yang berkorban, anggota yang lain yang gak berkorban, gugur ketuntutan sunnahnya dia. Tuntutan kesunahannya gugur. Ya, tapi dapat pahala nggak? Ya kagak. Kalau mau dapat pahala, ya yang berkorban kirimin pahalanya buat yang kagak berkorban. Pas tadi habis boleh, ya Allah, saya hadiahkan ini pahala korban saya untuk istri saya, untuk anak-anak saya, maka jadi pahalanya dapat, gitu ya. Itu namanya sunnah kifayah. Yang kedua namanya sunnah ainiyah. Siapa nih sunnah ainiyah? Bagi orang yang nggak punya keluarga, hidupnya sendiri, jomblo, belum punya bini, gitu, anak beloman juga. Gimana mau bini beloman gimana anak? Maka hukumnya adalah sunnah ainiyah. Bagi dia sendiri sunnah. Ini sunnahnya lihurrin, satu untuk orang yang merdeka. Budak berarti nggak boleh. 2, qadirin yang mampu. Syaratnya sunnah bagi yang mampu. Nih mesti digarisbawahi. Jangan maksain. Pinjam duit sono sini mau berkorban. Maksa. Mengapa? Lantaran tetangganya berkorban. Maka bisa pokoknya gua kudu korban juga. Tetangga gua korban, gua kudu korban juga. Maksa namanya itu. Ini qadirin dalam agama bagi yang mampu. Apa pengertian mampu di sini? Nah, ini pengertian mampu di sini adalah orang yang punya kelebihan nafkah di hari raya Idul Adha dan sampai 3 hari tasyrik. Kan hari raya Idul Adha sampai 10 Zulhijjah ya. Hari tasyrik 11, 12, 13. 4 hari itu kan berarti kan dari 10 sampai 13 kan. 10, 11, 12, 13. Orang punya kelebihan nafkah di 4 hari ini. Setelah kebutuhan primernya sudah dilaksanakan, dia punya kelebihan nafkah. Itu namanya kategori mampu. Berarti kalau dalam waktu 4 hari itu dia nggak punya kelebihan nafkah dalam 4 hari, maka dia namanya ghairu qadir, orang yang kagak mampu. Jelas kan dari kira-kira sampai sini? Paham ya? Dan pertanyaan, bagaimana sekarang korban lewat arisan korban? Gimana tuh? Apakah masuk kategori mampu ataukah tidak? Waktu saya ngaji sama guru saya coret ini kitabnya. Saya coret. Wa kharaja bil qadir ghairu qadir, tidak termasuk kategori mampu, yaitu orang yang tidak mampu. Seperti apa? Arisan, seperti arisan.
arisan tidak mampu jatuhnya. Cuman kalau dia mau berkorban juga, korbannya tetap sah, dapat pahala juga. Cuman agama tidak memberatkan kepada dia. Ya jadi korbannya mah tetap sah, tenang aja, korbannya tetap sah. Tapi agama nggak nyuruh. Agama nggak nyuruh. Suatu waktu dia umpama ekonominya lagi down lagi, agama disalahin deh, nyalain agama nyuruh ente pakai maksa gitu. Mana ya? Mau korbannya bentuknya uang atau korbannya bentuknya domba langsung hewannya sama, namanya kategorinya goyul qadir, kagak mampu. Tapi kalau udah kandungan sama kagak korbannya sah, korbannya tetap sah. Terus apa yang disunahkan tadhiyatun, yaitu menyembelih hewan kurban. Bidadhi jad'i dha'nin, dengan menyembelih jad'i dha'nin, kambing domba. Lahu sanatun, yang memiliki usia 1 tahun. Nah ini kriteria hewannya nih Pak. Ini garisin nih, nyampe sini. Ini kriteria hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, 1 hewan yang boleh dijadikan hewan kurban, yaitu domba. Domba ini ada 2. Yang pertama ada domba yang berusia 1 tahun. Yang kedua ausakoto sinuhu, atau yang sudah kupak giginya, copot giginya, walau qobla tamamiha, sekalipun belum sempurna usia 1 tahun. Berarti untuk domba ada 2 model nih. Yang pertama usia 1 tahun sempurna, masuk ke tahun kedua. Yang kedua belum usia 1 tahun tapi giginya udah kupak, udah copot gitu. Syaratnya giginya copot itu kalau udah melebihi usia 6 bulan. Begini Pak, perhatiin dulu. Tanda balik bagi manusia kan ada 3. Ini tanda balik nih. Bocah nih, yang pertama sempurna usia 15 tahun. Yang kedua keluar air mani usia 9 tahun bagi laki dan perempuan. Yang ketiga keluar darah haid bagi perempuan, bagi wanita di usia 9 tahun. Domba juga ada tanda baliknya. Apa tanda baliknya domba? Yang pertama sempurna usia 1 tahun. Namanya balik dengan usia. Kayak kita balik pakai usia 15 tahun. Yang kedua, domba yang giginya udah kupak, belum usia 1 tahun, dia udah masuk balik. Kayak kita belum usia 15 tahun, masih umur 10 tahun udah keluar air mani. Jadi baliknya bukan karena usia, baliknya karena faktor lain. Nah domba begitu juga. Jadi ada domba yang baliknya usia 1 tahun, ada domba yang baliknya saat dia giginya kupak. Paham ya? Kemudian yang kedua, autaniyi makzin, atau kambing Jawa. Kambing kacang nih ya. Au bakorin, atau sapi, sejenis sapi seperti kerbau sama. Cuman syaratnya kambing dan sapi lahuma sanatani, yang udah berusia 2 tahun. Jadi kita mau beli hewan kurban juga tanya-tanya dulu, jangan yang murah-murah aja, murah nih, murah nih. Tanya usianya udah berapa tuh kambing. Di kambing murah nih, harganya nih 2 juta, yang lain malah 4 juta, 4 juta setengah, 2 juta. Nyata usianya masih 1 tahun, gak kagak sah dijadiin korban. Apa? Kalau kambing mah syaratnya usianya dulu 2 tahun. Kerbau, sapi usianya udah 2 tahun. Au ibilin, atau yang ketiga hewannya ibil. Apa ibil? Onta. Kita mah gak ada dah. Ya, kalau mau beli situ di Ragunan. Lahu khamsu sinina, yang usianya itu 5 tahun. Kalau onta usianya 5 tahun Pak. Ya, udah tuh jelas ya. Domba usianya berapa? 1 tahun. Atau kupak sebelum 1 tahun di atas 6 bulan. 2. Kambing usia berapa? 2 tahun. 3. Sapi kerbau usia berapa? 2 tahun. 5. 4. Sapi kotak 5 tahun. Paham ya? Dapatin
sebentar kita nggak ngomongin onta ya. Onta nggak ada ya. Sebenarnya baguslah onta karena onta lebih enak begini. Kalau korbannya sendiri lebih bagus sapi. Sapi Pak lebih bagus Pak atau kebo. Cuman sapi kebonya jangan pakai 7 orang, dia doang sendiri. Paling bagus itu. Gue mau korban nih, korban sapi buat keluarga ente, enggak buat doang sendiri. Keluarin duit 30 juta, 35 juta buat dia doang sendiri. Itu yang paling bagus. Tapi kalau sifatnya kolektif, maka yang paling bagus adalah masing-masing, yaitu kambing. Kambing paling bagus. Kenapa? Karena kalau kambing dia sendiri ada yang 7 sapi nih, satu sapi kan 7 orang. Sama yang sendiri itu bagusan yang sendiri daripada yang 7 orang satu sapi. Kenapa? Karena nyipratin darahnya lebih banyak. Sebab Nabi yang bilang, ma amila bnu adama yauman nahri ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling Allah Ta'ala cintai pada hari raya Idul Adha melebihi daripada iraqatid dam. Apa iraqatid dam? Netesin darah. Kemudian korban. Nah, ada orang sapi ketujuh, kambing sendiri. Bagusan mana? Abdolan mana? Yang kambing sendiri bagus. Karena apa? Karena darahnya lebih banyak dia. Timbang yang sapi tadi dibagi 7. Lama kira-kira begini. Jelas ya? Sapi aja dah, sapi lebih enak dagingnya begitu. Oh, kalau agama kan ngomong begitu dulu. Agama ngomong yang baiknya dulu di sisi Allah Ta'ala. Ya. Terus biniyati udhiyatin, dengan niat Idul Adha, dengan niat berkorban. Niatnya berkorban Pak. Indah dabhin au tahinin, itu niat ketika menyembelih atau menentukan hewan kurban. Nah, perhatikan di sini. Jadi orang yang mau berkorban, niatnya itu ada 3 tempat. Misalnya ini yang pada besok mau korban nih, dengerin. Niat berkorban ada 3 tempat. Yang pertama, inda dzabhin, saat nyembelih. Ketika dia nyembelih hewan kurbannya, di situ dia niat nawaitu ada sunnatil udhiyah lillahi ta'ala. Itu dia. Atau pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau enggak hafal bahasa Arab, jangan maksain hafal bahasa Arab, entar aja enggak hafal bahasa dunia. Aku niat menunaikan sunnah korban karena Allah Ta'ala. Jadi pas lagi nyembelih dia niat dalam hati. Ustaz, kan kagak semua orang bisa nyembelih. Maka tempat niat yang kedua, autaqinin, saat nentuin hewan kurbannya. Pas lagi beli sama yang jualan. Kan kita keliling nih. Kita beli nih yang ini. Pas ditentuin, kita niat dalam hati. Aku niat menunaikan sunnah kurban karena Allah. Tapi ini pun orang masih banyak yang lewat. Karena saat beli dia kagak merhatiin niat, begitu kan? Gak merhatiin niat. Maka yang ketiga, saat dia menyerahkan kepada panitia korban yang ada di masjid atau musola. Maka bagi panitia korban yang ada di masjid dan ada di musola, seyogianya, sebaiknya ditanya lagi sama yang berkorban, udah niat apa belum? Datang jahit nih sama kita nih, kita panitia lagi di musola. Bang, aneh mau korban. Oh ya, abang udah niat belum? Belum. Pas lagi beli ini kambing udah niat belum tadi? Belum niat. Udah abang niat sama saya. Wakil tuh namanya. Saat nyerahin ke wakil, niat. Tuntun tuh sama panitia. Aku niat menunaikan sunnah kurban karena Allah Ta'ala. Jadi rapi panitia gitu. Udah niatnya udah selesai. Ntar yang tukang jagal di hari H kagak usah pakai niat lagi, dia mah langsung bohong gitu. Mengapa? Kan udah diniatin sama yang berkorban tadi. Paham nggak kira-kira sampai sini? Jadi ada berapa niat kepada 3. 1 saat nyembelih, 2 saat membeli, yang ketiga saat menyerahkan kepada wakil atau panitia kurban yang ada di masjid dan ada di musola. 3 tempat. Kalau dia nggak niat di 3 tempat ini atau salah satunya, nggak sah korbannya. Korbannya nggak sah. Jadinya sedekah sunnah. Tetap dapat pahala
pahalanya tapi bukan pahala korban, pahalanya pahala sedekah sunnah biasa. Kan sayang, ya sayang. Mana yang punya tawa lagi 10 juta, sayang mana itu gitu. Wahia dan itu korban afdolu lebih utama minas sodakoti daripada sedekah. Korban lebih utama daripada sedekah. Waktunya berkorban, waktunya udhiyah. Minir tiba isyam sinahrin, dari mulai tertingginya matahari hari raya Idul Adha ila akhiri ayyamin tasyriqi, sampai akhir hari tasyrik. Tanda ini Pak, akhiri ayyamin tasyrik maksudnya tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah itu. Di kitabnya kan tulisnya gitu doang tuh. Kalau kagak dicatat, kalau nggak dicoret ntar ini ya. Akhiri ayyamin tasyrik maksudnya tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi selama masih hari itu dia boleh ngerayain korban tuh. Mau dihabisin di hari itu selamat apa? Kadang-kadang gitu, apalagi kalau Idul Adha jatuhnya tepatan sama hari Jumat. Waktu sepi banget kan buat korban. Mana sapi 20, kambing 100 lagi. Kan kagak mungkin dihabisin itu hari. Gimana itu? Ya udah, kan masih ada 3 hari lagi. Gak harus di hari pertama ngabisin. Hari pertama potong berapa sapi dulu, kambingnya berapa. Besok tanggal 11 Zulhijjah potong lagi. Besok lagi potong lagi. Nggak masalah. Paham ya? Yang penting jangan sampai keluar tanggal 13 Zulhijjah habis maghrib. Kalau udah keluar habis maghrib kagak sah korbannya, jadi sedekah biasa. Paham ya kira-kira ya? Gitu ya. Nah ini mulainya dari tinggi matahari hari raya Idul Adha, sampai sekiranya itu cukup untuk sholat raya hari raya dan 2 khutbahnya. Setelah matahari terbit 16 menit kemudian masuk waktu isyraq, dia sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha 2 rakaat plus khutbahnya. Setelah khutbah baru di situ mulai pemotongan hewan kurban. Ya. Jangan habis banget matahari terbit ya, karena itu waktu haram sholat di situ tuh. Kalau Idul Adha Idul Fitri sih nggak apa-apa. Itu haram sholat. Kadang ada orang begitu nih. Ini ada. Nah, terus itu waktu isya ada nggak? Orang ada. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kadang-kadang ada tuh kan jam di situ ya. Waktu isya-nya. Waktu isya pit sholat dia. Kita tanya sholat apa? Sholat sunnah isya. Siapa yang ngajarin itu? Nah, siapa yang ngajarin? Isya itu maksudnya terbit matahari. Saat matahari terbit haram melakukan sholat. Haram kagak sah. Terus gimana? Tungguin matahari tinggi 1 tombak. 1 tombak ukuran berapa menit? 16 menit. Katakan begini, matahari terbit jam 6, contoh jam 6. Kan begitu jam tuh di sana jam begini. Terus nggak boleh sholat isya. Haram, udah haram kagak sah lagi. Kesian tonggang-tonggang doang. Terus tungguin 16 menit. Jam 6 lewat 16 baru boleh sholat. Masuk isyraq, baru habis itu sholat duha. Gitu. Ini isyraq mulai langsung sholat. Semangat banget itu ya. Gitu ya. Daging semangatnya. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah sama. Isyraq sama duha sama. Gitu. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, mau isyraq mau duha sama. Jadi orang udah bisa sholat duha di sunat itu. Ya, udah bisa sholat duha itu isyraq. Nah, wa yunsi'u sumu baqarin, cukup memadai 1/7 dari sapi atau onta anwahidin dari 1 orang. Maksudnya 1 sapi cukup buat 7 orang gitu loh. 1 onta buat 7 orang boleh, enggak apa-apa. 1 sapi 7 orang boleh, 1 onta 7 orang boleh juga. Kalau kambing yang kagak boleh banyak. Kalau kambing mah 1 kambing cuma boleh buat 1 orang. Kagak boleh buat 1 keluarga. Nah,
Kan kadang-kadang ada nih orang, nah ini saya korban kambing, ini buat saya, istri saya, anak saya. Ya kagak bisa. Satu kambing cuma buat berapa orang? Satu. Adapun pahala boleh ntar dibagi ke anggota keluarga yang lainnya. Itu setelah disembelih hewan kurbannya. Tapi kalau atas nama wajib satu orang, satu kambing, satu domba, satu orang, satu sapi, satu onta, 7 orang. Paham ya? Jelas ya? Nah, dulu nih, sampai sini ada yang nanya kan? Ya. Tadi disebutkan niat itu ada 3. Apabila yang berkorban ini sakit, tidak bisa dia ngadu ke tempat korban atau membeli, apakah bisa dilakukan? Wakilnya yang niat saat penyembelihan. Gitu. Jadi hari pas dia nyembelih gak bisa kan? Beli juga kagak niat, nyerahin juga kagak niat. Nah, nyerahin kagak niat. Nah, pas mau potong korban itu jaganya dia yang niat. Karena jaga itu kepanjangan tangan dari dohir orang yang berkorban. Ya, pencatatan di panitia korban harus rapi juga. Artinya ditanya ini udah niat belum nih? Niat korban udah niat belum? Jangan sampai kagak ada yang niat. Kalau ada yang kagak niat, jangan masalah juga. Ntar bilangin aja tukang jagalnya berarti. Yang ini khusus ini niat dulu nih. Nah, karena dia nggak niat gitu. Paham ya? Kalau ada niat. Nah, lagi. Anak kecil. Kalau korbannya buat anak kecil, sah apa kagak? Sah. Kalau dari harta bapaknya. Kalau dari harta di bocah kagak sah. Kenapa? Karena dia nggak kena tuntutan sunnah. Belum balik dia. Niatnya aku niat menunaikan sunnah korban untuk anakku. Sebutin namanya siapa? Kalau memang anaknya banyak, ya, untuk anakku. Anak-anak ada tuh anak kecil punya duit banyak. Karena habis kemarin keliling mulu, ya kan dapat amplop tuh. Ngumpulin ada 7 juta. Punya banyak juga duitnya. Korban tadi sobat ya nggak boleh ngambil duitnya. Terus gimana? Kalau mau ngorbanin anak, baru harus dari duit orang tuanya. Ya. Kalau yang mulai kita, yang beli kan panitianya, bisa niatnya pas ngasih duit ke panitia. Nah itu masuk kata niat juga, ngerahin juga namanya. Boleh begitu nggak apa-apa. Jadi pas saat dia transfer di handphonenya, pas klik oke, itu dia lihat aku niat menunaikan sunat korban karena Allah. Oke gitu. Ya tidak korban. Ya paham ya. Nah itu tadi benar tuh gini. Ada kasus begini Pak. Sapi 6 orang doang, satu kita tunggu-tungguin, masyarakat gak ada yang mau. Tanggung banget ini sapi. Satu lagi apa cari? Kan kadang-kadang gitu ya. Cari, kagak nemu, kagak ada. Lalu gimana ini ya? Nah boleh apa kagak tuh? Nah yang dari 6 orang itu lebihin aja buat jadi sapi, buat jadi harga sapi. Cukup satu sapi buat 6 orang mah cukup, nggak apa-apa. Walaupun kurang satu, itu yang satu ntar jadi sedekah sunnah biasa. Yang kagak boleh lebih dari 7. Kalau kurang boleh, kalau lebih nggak boleh. Ya, itu sapi. Anu mau sapi masukin, ya udah kagak ada bang, habis bang. Udah 7 nih pas nih. Kalau abang masuk lagi kan nyari 6 lagi susah bang. Udah masukin aja yang udah ada jadi 8 ya kagak bisa. Kalau 8 lebih kagak bisa. Ya, yang satu yang kagak sah, yang 7-nya sah. Yang satu yang kagak sah. Lebih nggak boleh, kurang boleh. Paham ya? Dalam masalah sapi, jelas ya? Berarti sapi itu harus 7. Enggak mesti 7, satu orang makanya sapi boleh. Maksudnya kalau hanya ada 6 nih, kita sesuaikan dengan harganya aja gitu. Nah nanti kan kurang satu tuh, nah harusnya 7, kurang satu. Nanti yang satunya lagi ntar jadi sedekah sunnah biasa. Gitu. Nah, tambahan duitnya dia jadi sedekah sunnah biasa. Adapun yang udah dibayar di awal itu pahala korbannya. Paham ya?
bagaimana nih? Boleh apa kagak berkorban buat orang yang sudah meninggal? Di dalam aturan fikih, kurban untuk orang yang sudah meninggal tidak bisa. Kecuali apabila yang sudah meninggal dulu pernah wasiat masa hidupnya kepada anaknya barangkali. Ntar kalau bapak meninggal kemudian lu punya duit lebih, tolong korbanin ya atas nama bapak. Kalau itu ada wasiat, kalau ada wasiat sah, boleh. Tapi kalau dia nih kok yang mayit atau almarhum, dia nggak pernah wasiat, meninggal aja udah begitu. Tapi anaknya inisiatif, mau korbanin bapak gua, korbanin tuh, daftar ke musola ke masjid atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Ini nggak jadi pahala korban, jadinya sunnah pahala sedekah biasa. Karena korban itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah wafat. Solusinya bagaimana? Kalau emang kita pengen banget ngasih buat orang tua kita dulu buat sebelum meninggalnya nggak pernah wasiat. Solusinya bagaimana? Solusinya korban atas nama kita, saat nanti disembelih kita ngomong begini, ya Allah, pahala korban saya hadiahkan untuk orang tua saya. Tuh solusinya begitu. Berarti panitia yang di masjid musola tanyain, kalau ada orang datang bawa korban atas nama almarhum, tanya dulu emang almarhum udah wasiat kok? Ya kagak sih, kagak wasiat pak. Begini, kebetulan ngaji di Al-Mujahidin saya nih, katanya kagak boleh kalau kagak wasiat. Terus gimana saya mau ngasih buat orang tua saya? Orang tua saya udah nyekolahin saya, udah ngawinin saya, mana warisan ditinggalin banyak juga lagi. Saya pengen buat orang tua saya. Yaudah gini aja kok solusinya, atas nama kok, tapi ntar saat disembelih korban, kau niatin hadiahin pahalanya buat orang tua. Jadi sama aja kan? Pahala juga kan? Paham nggak kira-kira gitu? Ya. Lewat saya kagak tahu ilmunya dulu, saya kan buat anak saya, buat saya. Lewat. Ya kalau udah tahu jadi ini dah gitu ya. Udah paham ya? Wala yujzi'u ajfa'u, tidak sah korbannya. Korbannya gak sah, tapi kalau pahala sunnah sedekah sah tetap. Bedain nih. Ada pahala korban, ada pahala sedekah sunnah. Yang lebih utama tuh pahala korban, lebih gede pahalanya. Karena tadi dia wahiyya afdalu minas shadaqah. Lebih utama daripada sedekah. Kalau nggak sah korban, tapi sah sedekah sunnah, gitu. Beda ya. Wala yujzi'u, tidak sah korban. Berarti kalau jadi sedekah sunnah sah. Ajma'u, satu, sangat kurus. Maksudnya hewannya sangat kurus, krempeng, ya. Ceking. Ya, ceking. Wa maktuhatu ba'di awal, itu salah harokat saya ya. Damin ya di situ ya, harokannya ya. Salah. Yang mau pulpen dibenerin. Danabin. Kalau nabin mah dosa. Danabin itu ekor. Dan tidak sah juga hewan korban yang terputus sebagian ekornya putus sebagian, kagak sah dijadiin korban. Perhatiin nih DKM nih. Audunin ubina, atau terpotong sebagian kupingnya kepotong setengah, kagak sah juga. Kalau setengah aja kagak sah, bagaimana kepotong semua, kan begitu ya Ustaz? Kalau kupingnya kagak ada dari lahir gimana? Al-makhluq bila udun namanya. Al-makhluq bila udun. Kuping hewan yang gak ada dari lahir, hukumnya tidak sah dijadikan kurban. Cacat berarti. Gak sah, karena kuping itu masuk bagian daripada daging yang dikonsumsi. Kalau domba Garut ada kupingnya, katanya mah ada dikit ya. Kalau kupingnya ada walaupun dikit tetap sah. Tapi kalau emang benar-benar lahir cacat, nggak punya kuping, nggak sah dijadiin hewan kurban. Paham ya? Domba Garut kan yang buat biasa buat aduan ya, gitu ya. Bukan.
sekalipun terputusnya dikit. Wadatu arojin, dan tidak sah pula hewan yang pincang. Datu aroj itu pincang. Ini pincangnya nih Pak, bisa sebelum membeli, bisa setelah membeli. Awas, sebelum membeli kita lihat dulu ini kambing pincang apa enggak, jalan biasa aja normal. Udah tuh kita beli tuh, pas mau disembelih yang megangin sembarangan, sehingga tuh hewan jadi pincang. Ini kadang-kadang gitu tuh. Biasanya sapi sih, kalau kambing mah gampang ya, megangin. Sapi kan bukan, yang tarik asal-asalan kakinya jadi pincang, agak sah dia jadi hewan kurban. Makanya orang-orang yang megangin sapi saat nyembelih itu hati-hati, jangan nafsu, jangan nafsu, pelan-pelan. Kudu sayang sama binatang, kudu sayang sama hewan, ya. Dirapi irhamu man fil ard yarhamku man fis sama, kata Nabi. Sayangin yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan sayang kepada engkau semua. Pelan-pelan, pelan-pelan, terakhirnya pelan-pelan. Kalau Nabi kerbahin kontak nggak pakai bantuan orang. Nabi kerbahin kontak, Nabi datang kontak nggak sendiri. Udah siap dipotong dia, kagak pakai jilid. Kenapa? Kontak tahu yang memotong siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan kontak mau dipotong dia udah buru-buru dari kandang mau keluar mau dipotong. Ya, ada tuh yang di Sholatullahi malahan kawat itu di rawi Atibai. Ya, onta itu saat dia keluar dari kandangnya, dia lari menuju Rasulullah sambil nangis. Mau dipotong sama Nabi, menangis-nangis gitu kan. Sampai Nabi dia rebahan aja sendiri pada kita Nabi dipotong gitu. Asik tidak gitu ya? Coba sapinya gitu juga. Asik itu, sehari bisa 1000 kita potong. 1000 sapi, ya kamu gitu doang rebah gitu. Nabi Bang, beda. Nabi. Ya. Hewan kenal sama Nabi. Belajar di mana? Pemain baru ya. Dah, mana tadi tuh? Wahiwarin yang picak, matanya picak. Mata picak tuh taunya dari mata kambing itu ketutupan putih-putih. Itu picak tuh berarti. Makanya membeli kambing lihat-lihat. Lihat matanya ada putih-putihnya tuh di kelopaknya tuh, di hitam-hitamnya. Kalau ada picak berarti dia kasar dijadiin korban. Wa marotin bayinin, dan sakit yang nyata. Ini nggak sah juga dijadikan hewan kurban. Wala yadurru syaqqu udunin, tidak mengapa ngampleh kupingnya. Ngampleh tapi belum putus. Kalau tadi udah putus, beda nih. Ngampleh. Gitu, berarti masih ngampleh, ngerti ngampleh ya? Belum putus. Kalau belum putus mah nggak apa-apa. Ya, boleh sah. Awharquha, atau membakar kupingnya, kagak apa-apa. Termasuk tidak apa-apa adalah hewan kurban yang dikebiri. Hewan kurban yang dikebiri boleh dijadiin kurban. Nah, intinya gini nih, penyakit yang ada pada hewan tadi kenapa kagak sah? Karena mengurangi kuantitas daging. Karena itu semua dimakan. Adapun bagian hewan yang tidak dimakan seperti tanduk ada yang mau makan kagak? Kambing punya tanduk kagak punya tanduk mah bodo amat. Kalau tanduk kagak dimakan atau dikebiri, itunya kan dakarnya kambing itu kan kagak boleh dimakan. Kalau nggak boleh, jadi nggak mengurangi kuantitas daging, makanya kata apa, sah-sah aja kurban dengan hewan yang sudah dikebiri. Paham ya? Wal mu'tamadu adamu ijza'in tadhiyati bil hamil, dan yang qaul yang mu'tamad tidak sah hewan kurban bil hamil yang lagi hamil. Kambing betina lagi hamil jadi hewan kurban, dapat yang mu'tamad tidak boleh. Tapi awas, lanjutin. Khilafan lima sahahahu Bukhari, berbeda dengan apa yang disahihkan oleh Imam Ibnu Rifah. Maksudnya menurut Imam Ibnu Rifah, hewan korban yang hamil tetap sah dijadikan hewan kurban. Padahal khilafan lima sahahahu ini namanya qaul dhaif, pendapat lemah. Kalau pendapat lemah nggak boleh disampaikan di umum. Nggak boleh. Dia boleh disampaikan saat taklim begini aja. Kalau pendapat dhaif nggak boleh disampaikan di umum, cuma boleh disampaikan di pengajian.
kasih contoh ini. Menurut Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, korban itu boleh pakai ayam. Kurban itu boleh pakai ayam. Kenapa? Kata Imam Ibnu Abbas, yang penting dalam berkorban itu adalah iraqatud dam, ngalirin darah. Maka boleh korban pakai ayam, pakai bebek. Cuma ini pendapat dhaif. Jangan dipakai, jangan dikasih tahu orang. Cuma boleh disampaikan di sini aja. Termasuk boleh pakai ayam buat korban, akikah juga boleh pakai ayam. Ini kata Imam Bajuri dalam Asyatul Bajuri, maka boleh diikuti oleh orang yang fakir. Orang yang nggak punya duit besok korban nih, pengen buat korban, beli ayam aja dah, bubur ayam gitu. Ikut pendapat Imam Ibnu Abbas. Tapi itu mah buat kita sendiri. Jangan buat orang lain. Lu orang pada korban kambing, lu korban ayam, diam-diam lu nggak tahu ilmunya. Udah ngaji soalnya nih, gitu. Tahu nggak? Ya. Kalau kaul dhaif jangan disampaikan ke orang lain. Nih pesan saya nih. Kalau kaul dhaif itu kaul lemah maksudnya. Jangan disampaikan ke orang. Itu mah buat diri kita aja sendiri. Kebetulan itu belum diakikahin sama bapak gua dulu. Kalau ayam-ayam macan mah gue bisa beli. Wah, kata. Tuh, ya. Tadi, kata apa? Cuman jangan habis motong ayam manggil orang buat akikahan acara. Ya jangan. Akikah apa lu pakai kemudian? Udah kita pakai dikelilingin lagi. Palanya pusat-pusat. Ya, kalau anak umur udah 60 tahun pakai pusat-pusat. Udah, kasih aja ke orang udah. Tadinya gitu. Paham ya? Jangan disampaikan ini. Boleh orang kaya Imam Abdullah bin Abbas ini yang ngomong. Bukannya Abdurrahman orang Depok, bukan. Yang ngomong Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang ngomong. Kita berani nyalahin. Apa kalau ini kita akal kita kan bisa ngalahin dia. Imam Abdullah bin Abbas pakar tafsir, ya, Bahrul Ummah. Dia julukannya apa? Lautan ilmunya umat Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Beliau bilang boleh pakai ayam, cuma boleh jangan disampaikan. Dia boleh paham ya? Asik gitu. Itulah gunanya kita ngaji, jadi tahu. Oh, karena agama mah fleksibel bang. Agama tuh gak nyusahin. Kalau kita mau datang ngaji duduk di majelis taklim, ntar juga disampaikan sama guru pendapat yang dhaif itu. Yang lebih longgar lagi, kita merasa dibebanin sama agama karena kita gak tahu ilmunya. Jadi merasa terbebani sama agama. Biasa aja. La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak bebani itu kecuali atas dasar usaha manusia. Nah, lagi nih. Walau nadharat tadhiyatan, jika seorang bernadar akan korban bimai batin dengan hewan yang cacat, au sogiratin atau hewan yang belum cukup umur. Gua nadar nih, kalau bisnis gua mau korban, tapi korban gua pakai hewan yang pincang, itu namanya bimai batin. Au sogiratin atau dia nadar korban dengan hewan yang belum cukup umur. Nah, nadar kalau bisnis anak gol, anak mau korban pakai kambing yang usia setahun, itu namanya belum cukup umur. Qala atau dia berkata, ja'altuha udhiyatan, aku jadikan ini hewan akan udhiyah. Apa? Udhiyah korban. Jadi dari sini, awas. Nadar itu ada dua. Ada nadar hakiki, ada nadar hukmi. Nadar hakiki itu nadar yang ada kata nadarnya. Nadar yang ada kata nadarnya. Ana nadar kalau bisnis gol, ana mau korban, itu ada kata nadarnya. Itu namanya nadar hakiki. Ada lagi yang kedua namanya nadar hukmi. Dia nggak ngomong nadar, tapi dalam agama jatuh nadar hukum. Seperti apa? Anak ini kambing korban anak. Tanya ke orang, lu mana kita
kambing 2 ekor korban. Jadi nadar tuh. Hati-hati kalau ngomong. Jadi nadar. Kalau kambing nadar, haram bagi dia, haram bagi orang yang berkorban untuk nyicipin dikit dagingnya. Haram kalau boleh. Atau ditanya sama temennya, Pak, mau mana bang? Mau ke kampung rambutan? Ngapain? Mau beli kambing? Kenapa beli kambing? Buat berkorban. Jadi wajib tuh nadar. Jadi nadar tuh. Hati. Ngomong begitu aja jadi nadar. Kalau nadar berarti nanti dia nggak boleh makan dari hewan kurban. Mana? Mau ke Rempoa? Ngapain beli kambing? Ngapain beli kambing? Ya, lu jebak gua. Tunggu ngaji mana gitu. Gua mau beli surga korban, nggak jadi nadar. Jadinya jadi surga. Paham nggak kira-kira? Ya gitu. Ngomongan aja bisa jadi nadar tuh gitu tuh. Ini begini kan banyak kejadian nih. Waqad katsirun minal awam, banyak terjadi pada masyarakat awam. Dia bilang itu kambing ana tuh, jadi nadar jadinya. Terus bagaimana? Tapi kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Mujiatul Mustarsyidinnya, beliau katakan bagi orang yang awam yang tidak tahu maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah tahu jangan diulang. Kalau sudah tahu jangan diulangi. Dia udah bertahuan. Ya, yang diulang. Baik tuh. Awas, salah ngomong. Besok akhirnya. Ya, ana mau sunnah korban. Tuh, pakai ada sunnahnya. Kalau ada sunnahnya jadi korban sunnah. Tapi kalau gini, ana mau korban, jadi wajib. Jadi wajib jadi nadar. Maka nggak boleh dia makan daging korbannya dia. Paham? Fa innahu yalzamu dahuha, maka dia wajib menyembelihnya karena udah nadar tadi. Tapi wala tujsi'u udhiyatun, tapi tidak jadi udhiyah. Wa in ikhtussadahuha bi waqtil udhiyah, sekalipun dikhususkan menyembelihnya itu di waktu korban. Udhiyah itu maksudnya 10 sampai 13 Zulhijjah. Wa jarat majraha fi sarfi, dan berlaku distribusinya disarfi untuk didaya gunakan kepada fakir dan miskin. Wa yahrumul aklu min udhiyatin, dan haram makan daripada daging korban, au hadiyin atau daging hadiah. Wajibah yang keduanya itu wajib binadrihi, sebab nadar. Enggak boleh tuh makan daging korban yang nadar, kagak boleh, haram hukumnya. Wa yajibut tasadduqu, dan wajib bersedekah, mensedekahi. Walau ana fakirin wahidin, sekalipun satu orang fakir doang. Hebatnya orangnya, dia korban, cuman sedekahnya cuman buat satu orang fakir doang, agak mau buat fakir yang lain. Boleh begitu? Boleh, jadi kalau apa? Ya, memang temannya dia fakir banget, dia jadiin korbannya untuk temannya sendiri, satu orang doang, boleh kalau begitu. Bisain wajib sedekah, bisain sedikit sesuatu. Daging maksudnya saya itu najian, hal keadaannya mentah. Daging korban gak boleh dibagiin matang. Awas, daging korban gak boleh dibagiin matang. Najian wajib dibagikan secara mentah. Kenapa saudara wajib dibagikan mentah? Biar orang yang miskin bisa jual daging. Karena kalau buat orang miskin, orang fakir miskin, daging korban itu tamlik buat dia milik. Kalau buat orang kaya, cuma boleh dimakan atau disedekahin lagi ke orang. Ya, ini kita semua kan orang-orang kaya nih, ini nih. Ya, alhamdulillah ya. Ya, amin itu kan boleh lah. Ya, ntar kalau kita dibagi daging korban, ya daging sapi, mama, itu jangan dipakai buat ntar dagang bakso. Emang kebetulan Pak tukang bakso dapat daging sapi banyak, dijadiin bakso, bagaimana? Nggak boleh. Kalau dia orang fakir miskin, dia boleh jual. Jadi gini nih, awas distribusi daging korban begini. Distribusi daging korban itu pada dua golongan. Yang pertama, golongan fakir miskin. Yang kedua, golongan orang kaya. Golongan fakir miskin saat dibagi korban itu boleh dijual, boleh diapa-apain sama dia, boleh terserah. Orang fakir miskin mah bebas.
Tapi kalau untuk orang kaya itu nggak boleh dijual. Dia hanya boleh dimakan atau disedekahin lagi ke orang lain. Makanya begini, jual kulit kurban kan haram hukumnya. Nggak boleh. Sebab hadis Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatlah. Orang yang jual dagingnya, kulit korbannya, maka nggak ada korban bagi dia. Jadi korbannya nggak sah, jadi pahala sedekah sunnah biasanya. Nah, terus gimana nih? Namanya kulit kan susah ngolahnya. Nggak semua orang bisa ngolah kulit. Caranya bagaimana? Saya kasih solusinya nih Bang. Solusinya begini. Panitia ambil satu orang yang fakir miskin. Fakir miskin. Jadi ya semua panitia orang kaya semua. Panitia ambil yang satu yang miskin, orang miskin. Entar tuh kulit kasih ke dia. Kan kasih ke orang miskin boleh dijual kan? Kan yang jual dia. Nah, kan seperti itu gitu. Ya, ada kali kita ya. Ntar bagi dua dah gitu. Buat panitia operasional sama buat dia gitu. Tuh solusinya. Tuh orang pakai miskin pakai ngaji lagi. Udah gak begini kagak gua kagak gua lagi. Semuanya berdua. Pakai ngaji lagi kan. Gimana apa? Apa enggak? Gitu. Itu solusinya. Ya. Mana sih duitnya? Pak, gua waktu itu ngaji punya ini kata Ustaz tapi boleh buat atas semuanya. Ada yang mati. Ya, lu kok ini mah jadi jangan dikasih tahu dia jangan. Jangan dikasih tahu dia. Jadi kita cari miskin yang kagak ngaji ini. Ini masukin list panitia. Ya, kalau emang kagak punya baju panitia korban beliin dah. Ya, apa namanya modalin gitu biar nah, kasih kulit dia bisa dijual. Kan boleh tuh, kan dapat duit nggak? Lagi gitu. Nah kalau dia ngaji begini kan dia tahu. Iya, habis dia jual kulit korban dia nggak baik lagi mesti sholat, berubah, dapat duit, ya kan? Iya, ya. Paham ya? Tuh solusinya gitu. Nah, walau yasinayian, bentar, walau yasirat sekalipun sedikit, minal mutatawwahi biha daripada korban sunnah. Wal afdalu yang paling utama at-tasadduqu bi kullih, sedekahin semuanya. Kalau orang yang korban bagusnya sedekah semuanya, illa dukoman kecuali beberapa suapan ya tabarraku bi akliha. Dia ngambil berkah dengan makan daging korbannya. Wa antakuna minal kabir, tapi itu pun ngambilnya dari hati, mintanya paha. Yang korban minta paha lagi. Kan, anak tuh korban tuh kambing tuh, udah nyampe belum? Udah, alhamdulillah ya. Anak titip ya, kambing kanan tuh, kambing tuh, apa, paha, anak pesan paha tuh. Saya udah itu, apa namanya, udah jualan, mesen lagi. Bagaimana itu? Kasih hati aja udah. Bagusan hati, emang apa hati? Ini Pak, dalam hasiahnya tuh ini disebutin. Sebab tafakulan, mengambil optimis. Karena nanti orang masuk surga pertama kali makan adalah hati. Maka Nabi itu saat menyembelih hewan kurbannya Nabi paling demen makan hatinya. Makan hatinya. Besar paha. Ada yang besar paha kan gitu ya. Kasih hati. Itu paling bagus. Ya, udah dapat para sunnah korban, dapat sunnah makan hatinya lagi. Kan sunnah juga tuh makan hatinya tuh. Kasih hatinya, paham ya? Wa an la yakula fawqa talatin, dan sebagusnya, baiknya enggak makan lebih dari 3 suapan. Jangan lebih dari 3 suapan, ya. Mintanya satu apa namanya? 2 paha lagi makan. Wa tasadduqu bi jildiha, dan sedekahin dengan kulitnya. Walahu it'amu agniyaha, dan dia boleh untuk memberikan makan para orang kaya. La tabliquhum, bukan untuk mempermilikan kepada orang yang kaya. Wa yusannu ayat bahar rajulu binafsi, sunnah seorang laki-laki menyembelih dengan sendirinya. Kalau laki-laki sunnah nyembelih, itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Wa ayyashhadaha man ukila bih, dan dia hadir menyaksikan orang yang diwakilkan. Nah ini penting Pak. Besok nih buat orang-orang
kasih tahu yang korban di masjid kita, di musola kita. Entar hari H datang ke masjid, ngapain? Hadir nyaksiin hewannya disembelih. Karena ini bagian daripada syariat Nabi, sunnah Nabi. Ini jangan udah dia nyerahin korban, dia kagak dikasih tahu sunnah-sunnahnya, jadi nggak nyaksiin, saudara. Kasih tahu, besok saksiin ya, gitu. Udah disaksiin, ada yang mandu, ntar bacain doa, gitu. Ya, terapi jadinya ya, korban gitu kan. Masyarakat puas jadinya, puas dibuatin korban gimana ini. Emang sampai habis semuanya diajarin begini, gitu. Ajarin. Kalau nggak bisa nyembelih, kasih tahu besok orang yang dimudohi, orang yang berkorban saat hewan jadi potong, saksikan. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad bilang kepada Fatimah putrinya, wahai Fatimah, saksikan hewan kurban itu sedang disembelih. Nah, Fatimah saksikan hewan disembelih. Ya, wakuriha dikit lagi ya. Dan makruh dimuridiha bagi orang yang pengen berkorban apa? Izalatul nahbi syahrin, menghilangkan bulu fi asyri Dzulhijjah pada 10 Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah wa ayyamit tasyriqi dan hari raya hari tasyrik hatta yudhiyah hingga dia berkorban menyembelih korbannya. Bilangin besok orang yang berkorban ya udah mulai dari tanggal sekarang tanggal 1 bulunya nih, rambut, kuku jangan pada dibuang-buangin. Kenapa? Sumulul maghfirah dzalik. Karena akan mendapatkan ampunan itu semuanya dari Allah Ta'ala. Makanya sayang kalau dicukur. Jadi ampunannya kalau dapat banyak. Orang yang berkorban masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih, jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya. Walaupun hari Jumat, jangan. Kenapa? Karena nanti bakal jadi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, mungkin teori sampai sini, barangkali ada yang mau nanya, silakan. Ada? Ya. Ya. Waktu panitia kan ada membagikan daging. Itu panitia buat makan. Itu kemudian Buat makan langsung. Begini, wajib dalam keadaan mentah itu untuk orang yang miskin, karena supaya dia bisa untuk menjual daging tersebut. Tapi kalau kepada orang yang kaya itu mah kagak apa-apa, langsung dalam keadaan matang. Karena memang buat orang kaya itu bolehnya dimakan, bukan boleh dijual. Paham gak? Panitia miskin gak? Kalau panitianya kaya kagak apa-apa, langsung jadi sate. Kalau panitianya ada yang miskin gak boleh dia dikasih satenya. Kenapa? Biar dia bisa jual dagingnya. Paham ya? Bedain. Kalau buat orang yang kaya mah boleh gak apa-apa. Tapi kalau buat orang yang miskin wajib dalam keadaan mentah. Kenapa kok yang miskin wajib dalam keadaan mentah? Ini miskin supaya bisa dijual. Ya kan dia kan dapat dari 20 mesin aja udah banyak bang. Masa mau makan daging semuanya? Ya minimal daging disimpan, sisanya dijual dia. Lagi nggak punya kulkas kan dia. Gimana? Gitu. Oh, untuk panitia boleh pak kakak. Ya kalau panitianya orang kaya boleh. Apa? Tapi kalau panitianya orang miskin, dia wajib dapatnya dalam keadaan mentah. Paham ya? Boleh ya? bagaimana dengan hewan kurban yang tadi ada ketentuan untuk yang cacat atau apa gitu yang kuping nggak ada kuping atau apa. Cuma di sini rasa setelah dikurban potong dan disiangin gitu Ustaz ya, itu di bagian organ dalam tubuh si hewan kurban biasanya sapi tuh ada di bagian hati ada apa, ada cacing atau apa, ada apa Ustaz, ada ya ada lintah apa mungkin sakit pita ya gitu ya. Nah biasanya itu sama panitia tuh pisahin untuk Ustaz tuh. Nah ya istilahnya hewan kurban ini dalam kondisi kurang sehat gitu. Nah bagaimana dengan kondisi tersebut, apakah kurban itu tetap sah? Tadi yang nggak boleh kan wamarotin bayinin, sakit yang nyata. Kalau tadi contoh kasusnya saat disembelih dibelek-belek baru ketahuan dia sakit, itu namanya nggak nyata. Nggak nyata. Kalau nggak nyata berarti tetap sah. Jadi
dijadikan hewan kurban. Nggak apa-apa. Kecuali nyata-nyata sebelum disembelih emang sakit. Kalau itu nggak boleh. Ini kan tahunya sakit lantaran disembelih baru tahu. Itu nggak nyata. Paham ya? Ada yang cukup. Jadi kalau orang miskin itu boleh didaya gunakan untuk dijual belikan. Kalau untuk orang yang kaya, orang Ustaz kan kebanyakan tadi itu, ya Ustaz balik lagi itu nggak boleh dijual, bagi lagi aja orang lain, bagiin orang lain. Jadi ya ada batasnya nggak ada daging kurban itu sampai kapan? Misalnya taruh di kulkas sampai 1 bulan gitu. itu nggak ada batasan. Ya batasannya kalau dulu yang penting disembelihnya itu sampai hari kasih tadi sembelihnya. Kalau di mana mau apa-apa. Ya sampai 10 tahun nggak apa-apa kalau awet. Ada. Kecuali kalau lemari kulkasnya terbalik itu haram hukumnya. Nah, ini namanya Pak terakhir nih saya sampaikan terakhir. Ini namanya akadnya namanya akad tamlik kalau buat ke orang miskin. Kalau buat ke orang kaya namanya akadnya akad ibahan. Akad ibahan itu cuma boleh dimakan doang, kagak boleh dijual. Kalau akad tamlik udah milik, namanya udah milik mah terserah dia. Dia mau jual kayak terserah gitu. Paham ya? Ini saya mungkin udah sering saya sampaikan. Saya sampaikan lagi biar jadi pengingat. Kayak kita datang tahlilan. Datang tahlilan kan disediain rokok, disediain makanan. Itu namanya akadnya baru akad ibadah. Boleh makan di tempat. Jangan rokok baru dikeluarin langsung dikantongin. Itu namanya biar jadi akad milik. Ini haram hukumnya. Apalagi bawa tas masukin tuh pisang kalau macam masukin ke tas tuh. Itu akadnya akad ibadah. Di rumah dimakan bocah, jadi haram. Masuk ke dalam tubuhnya dia. Terus kalau udah panitia atau sohibul bait, sohibul hajatnya ngeluarin plastik, itu namanya indikasi buat dibawa pulang. Kalau dibawa pulang namanya akadnya tamlik. Kalau akad tamlik udah boleh kita bawa pulang. Paham gak? Ini makanan baru dingin langsung ini aja. Tak dulu. Tunggu disuruh dulu. Plastiknya, kalau plastiknya ada, panitinya tuh tuan rumahnya, ayo Pak silakan kalau mau bungkus. Dan gini, yang kan ujung-ujungnya juga bilang begitu lah. Harta warisan juga ujung-ujungnya buat kita. Cuman bapak kita masih ada, boleh nggak kita jual? Gampang kita mau kita. Tapi ujung-ujungnya buat kita nggak? Ya ntar nunggu mati dulu bapaknya, baru boleh jual harta warisan. Ya udah sama, tunggu dulu tuan rumah ngeluarin plastik. Tuan rumah ngomong, silakan bungkus. Baru kita boleh ya itu ya. Ini sering soalnya kalau di sini kan tahlilan menjadi umum ya. Jangan sampai ngantongin perkara rokok doang kita jadi neraka gitu saja. Karena biar rokok kagak sedap. Allahu a'lam bishawab. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
العباس وسعد بن عبد الله فارس وفي عيسى بن محمد الهمشي والحيان بن حسين العطار وفي عبد الله بن معين وفي محمد بن عبد الله بن مسلم وفي الذكر والتوحيد انما كان محمد وهو ان الله يتغشى عبد الرحمن ولا يحيينا على لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمني ذواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي المحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع بدلا وجود منا لا في اكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عداد طس صحبي والحمد لله في البدر والتناهي. آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.